Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Huriyah yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Di antara sekian banyak rahmat tersebut, kita dapat rasakan pada malam hari ini atau pada hari-hari selama bulan Ramadan tahun ini, khususnya kepada kita yang diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan baik, dan pada hari ini telah selesai kita laksanakan saum hari yang ke-20 bagi yang memulai saumnya pada hari Sabtu, atau saum hari ke-21 bagi yang memulai saumnya sehari lebih awal pada waktu itu, yaitu pada hari Jumat. Mulai malam ini ya, kita memasuki 10 hari terakhir. Biasa di masyarakat dianalogikan sebagai babak final. Ramadan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang telah berulang kita dengar, itu terbagi ke dalam 3 bagian. 10 hari pertama dinamai dengan babak rahmah ya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada umat Islam. Yang kedua, 10 hari yang kedua babak maghfirah, kepada umat Islam dibukakan pintu ampun yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari yang terakhir dikenal sebagai babak itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah kita pada 10 hari yang terakhir ini, sehingga janji Allah kepada umat Islam untuk memberikan itqum minan nar dapat kita peroleh ya, khususnya bagi jamaah tarawih di Masjid Al-Huriyah ini. Bapak Ibu jamaah tarawih yang berbahagia, panitia meminta kepada saya untuk hari ini menyampaikan tausiah tentang sedekah. Sedekah ya, adalah salah satu dari amal yang penting bagi kita umat Islam. Bahkan yang dikategorikan sebagai sedekatul wajibah, yaitu zakat, masuk ke dalam salah satu rukun Islam.
pada bulan Ramadan ini secara khusus, sebagaimana juga beberapa amalan-amalan kebajikan lainnya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, maka demikian pula mengamalkan, melaksanakan sedekah pada bulan Ramadan ini itu mempunyai posisi dan nilai yang istimewa, lebih dibandingkan dengan pelaksanaannya di waktu-waktu yang lainnya. Ada hikmah yang kita bisa ambil dari tuntunan ini, yaitu momentum, suasana kondusif, menjalankan kehidupan beragama yang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang diturunkan kepada umat Islam melalui nabinya Muhammad SAW diberikan sebagai fasilitas, kepada kita umat Islam untuk secara khusus pada periode ayyam makdudat, hari-hari yang telah ditentukan, untuk mengintensifkan berbagai amal-amalan kebajikan, ibadah-ibadah dilaksanakan pada bulan Ramadan ini, termasuk diantaranya sedekah. Saya pikir dan saya yakin kita semua sudah banyak kali dan sering kali mendengar tentang sedekah ini. Akan tetapi seperti yang disampaikan, maka mestinya dengan momentum Ramadan yang sekarang ini kita berada di dalamnya, kita mencoba menggali lebih dalam hikmah dari sedekah tersebut. Secara praktisnya tentunya dianjurkan, karena ini merupakan anjuran agama yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak sedekah, mengeluarkan infak pada bulan Ramadan ini. Nah, ini yang saya maksud perlu kita jadikan sebagai momentum untuk memahami, memberikan makna, mengetahui makna yang lebih dalam dari sedekah tersebut. Sedekah yang paling umum tentu kita pahami adalah ketika kita mengeluarkan harta, diberikan kepada yang umumnya juga adalah kaum du'afa, golongan manusia, golongan umat yang memang berkekurangan dan membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudaranya yang berkecukupan. Dalam konteks tersebut, maka esensi sedekah yang dilaksanakan oleh umat Islam, setiap individu umat Islam, adalah menyuburkan perasaan berbagi kepada sesama. Dengan suburnya sikap berbagi kepada sesama tersebut, maka tentunya diharapkan sesama umat Islam, sesama manusia secara lebih umum, itu timbul rasa empati, rasa kasih sayang, sehingga lebih memungkinkan untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan di antara sesama manusia, sesama umat Islam. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana kalau segolongan umat Islam itu tidak mempunyai harta yang berlebih. Nafkah yang dia miliki, harta yang dimiliki pas-pasan saja untuk kehidupan
dirinya pribadi atau paling tidak paling banyak untuk keluarganya. Apakah dengan demikian dia tidak dapat bersedekah? Ini pun kita temukan di banyak hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan makna yang sebaliknya. Sedekah, memberi, berbagi kepada sesama, berbagi kepada umat manusia yang lainnya, berbagi kepada saudara kita umat muslim lainnya, ternyata tidak hanya dibatasi dalam bentuk materi, uang, benda, dan lain sebagainya. Dalam hadis kita temukan yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, maknanya jagalah kalian dari neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Ya. Hadis lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersedekah dengan sebesar biji kurma dari hasil yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sesuatu yang baik saja, niscaya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu memeliharanya untuk diberikan kepada pemiliknya, sebagaimana salah seorang daripada kalian memelihara anak kudanya, hingga pahala sedekahnya itu menjadi seperti gunung. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, dari kedua hadis yang barusan saya bacakan ini jelas bagi kita bahwa bersedekah, nilai bersedekah, makna berbagi kepada sesama umat manusia, sesama umat Islam, itu tidak ditentukan oleh nilai materi dari barang yang disedekahkan. Ada kalanya seseorang memberikan sedekah dalam nominal yang besar, 1 juta rupiah misalnya, atau 10 juta rupiah. Akan tetapi jika tidak dapat menumbuhkan rasa berbagi yang ikhlas di dalam dirinya, tentu nilai, makna dari sedekah tersebut bisa saja lebih kecil dari perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu bersedekah dengan sebiji kurma, tapi yang disertai dengan keikhlasan dan rasa berbagi kepada sesama umat Islam. Hadirin yang berbahagia, demikianlah indahnya ajaran agama Islam melalui amalan sedekah. Ya. Oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada kita untuk gemar bersedekah dan lebih banyak melatih kegemaran, kebiasaan bersedekah itu di dalam bulan Ramadan ini untuk menimbulkan dan mendorong munculnya rasa kasih sayang di antara sesama umat manusia, khususnya sesama umat Islam. Kenapa saya sebut sesama umat manusia? Karena ajaran Islam pun menyatakan bahwa bersedekah tidak hanya kepada sesama umat Islam. Ya, kalau kita lihat ada manusia, sekalipun dia secara formal tidak beragama Islam, akan tetapi hakikatnya dia juga adalah hamba Allah yang mempunyai martabat kemanusiaan. Kalau dia jatuh dalam suatu situasi yang memprihatinkan, dalam jatuh pada situasi yang membutuhkan, yang membuat martabat kehidupannya tidak baik, maka bagi kita umat Islam patut juga bagi kita untuk memberikan sedekah kepada mereka. Ya. Ini tingginya makna bersedekah. Ya. Lebih jauh dari itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah mengajarkan kepada kita, seandainya kurma pun tidak kita miliki, maka kita dapat bersedekah dengan apa? Dengan menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Begitu kalimat yang ada di dalam hadis tersebut. Ya. Tentu yang dimaksud adalah hal-hal yang semakna ini. Ada hal-hal kebajikan yang diperlukan untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat banyak, kehidupan manusia, sampah yang menutupi selokan misalnya.
ya, sampah yang bertebaran di jalan misalnya, tidak hanya duri, ya. Segala hal, ya, yang menimbulkan ancaman atau menimbulkan ketidaknyamanan atau bisa berbahaya bagi kesehatan, maka kalau kita lakukan upaya untuk mencegahnya, untuk memperbaikinya, sebagaimana disimbolkan dengan menyingkirkan duri dari pinggir jalan tersebut, dapat juga atau bukan saja dapat, sungguh itu pun dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, sedekah, ya, dapat dilakukan oleh setiap insan, dapat dilakukan oleh setiap muslim. Jika dia punya harta, bisa dia sedekah dengan hartanya berupa uang misalnya. Jika dia punya beras yang banyak, dia bisa bersedekah dengan berasnya kepada orang yang membutuhkannya. Tetapi jika dia punya harta yang sangat sedikit, jika dia punya hanya kurma sebiji, maka dia dapat melakukan sedekahnya dengan kurma sebiji. Sekalipun dia tidak punya apa-apa, maka dia tetap bisa bersedekah dengan amal soleh dan amal perbuatannya, tangan, kaki, apa yang bisa dilakukan olehnya untuk kebaikan, ya, kehidupan manusia di muka bumi ini, maka sesungguhnya bermakna dan bernilai sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, senyum kepada saudara, senyum kepada sesama muslim, itu pun bisa bernilai sedekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita upayakan untuk memahaminya dengan lebih baik adalah hakikat makna bersedekah ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang esensi dari aktivitas amal soleh bersedekah itu adalah menumbuhkan rasa berbagi yang insya Allah akan berdampak, akan mendorong kepada kemampuan kita untuk membangun ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat manusia ini. Apa relevansinya dengan kehidupan sosial kita sekarang ini? Ini yang perlu kita renungkan juga di dalam momentum bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat di sekeliling kita, ternyata memang masih ditemui, ya, saudara-saudara kita. Kalau statistiknya diperiksa, tentu juga adalah mayoritas mereka umat Islam memang masih berada dalam kehidupan yang sangat memprihatinkan atau berkekurangan. Ya. Dalam statistik lain yang barangkali dimiliki oleh pemerintah dan dicantumkan di koran dan sebagainya, gap atau jurang antara orang yang kaya dan orang yang miskin di Indonesia ini memang masih terbuka lebar, bahkan bukannya semakin kecil, bahkan semakin melebar. Memang banyak orang yang bertambah kaya, banyak orang yang mampu membeli mobil, akan tetapi jangan lupa, lebih banyak lagi orang yang masih bertambah kemiskinannya. Nah, situasi sosial seperti ini, ya, jamaah yang berbahagia, ini tentu baru kita renungkan sebagai suatu isyarat. Ternyata berbagi, ya, rasa berbagi di antara umat Islam Indonesia belumlah begitu baik. Ini fakta, ya, ini fakta. Kalau, ya, ini kan kalau kita berandai dan kita berharap saudara-saudara kita yang berkecukupan, saudara-saudara kita yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka di Indonesia tentu persentasenya yang beragama Islam juga cukup banyak. Seandainya saudara-saudara kita ini lebih baik rasa berbaginya, ya, maka tentu keadaannya tidak seperti yang sekarang ini kita saksikan. Tentu lebih banyak dari saudara-saudara kita itu yang lebih baik ekonominya. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah insya Allah, maka marilah, ya, dengan anjuran hadis, anjuran Rasulullah SAW, ajaran Islam yang mendorong kepada kita, ya, untuk lebih menggiatkan melaksanakan sedekah di samping amal-amalan lainnya di dalam bulan Ramadan ini. Marilah, ya, kita laksanakan, sambut ajakan tersebut
sambut anjuran tersebut ya dengan menggiatkan amal kebajikan sedekah kepada sesama, tapi mohon dimaknai, diresapi sebagai upaya untuk menyuburkan rasa berbagi di antara kita. Kalau itu bisa kita capai, esensi ajaran bersedekah itu bisa kita capai, maka implikasinya apa kira-kira? Implikasinya jika betul-betul umat Islam itu tumbuh kesediaan berbagi yang besar pada dirinya, maka nanti di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, dia pun juga akan sangat gemar, akan sangat antusias untuk mencari, melihat, berempati kepada saudara-saudaranya yang berkekurangan, yang membutuhkan, dan bersedia membagi rezeki yang Allah berikan kepadanya kepada saudara-saudaranya tersebut. Kita akan bergeser dari ritual beribadah yang mengharapkan pahala, kan begitu? Kan janjinya kan di dalam Al-Quran, sedekah di dalam bulan Ramadan ini akan diberikan pahala yang banyak, kan begitu? Sebagian dari kita mungkin masih melaksanakannya dengan konteks mendapatkan pahala tersebut. Ya, kalau dari kalangan sufi mengatakannya ini berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu saya mengajak, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita beribadah ya. Salah satu topik yang kita bahas di dalam bulan Ramadan pada malam ini adalah tentang sedekah. Marilah kita pahami makna yang lebih esensi dan makna yang lebih asasi dari ibadah sedekah tersebut. Ya. Yaitu sekali lagi berbagi. Kalau itu sudah menjadi sudah tumbuh pada diri kita, maka menjadi kegemaran bagi kita. Dan di luar bulan Ramadan, setelah Ramadan akan datang Syawal, ya. Kemudian setelah datang Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, maka akan menjadi kebiasaan bagi kita, menjadi kegemaran bagi kita untuk berbagi kepada sesama saudara. Nah, dengan demikianlah ya, dengan pemahaman yang lebih baik, pemahaman yang lebih tepat, dan semangat pengamalan yang lebih intensif di masa-masa yang akan datang, maka itulah yang akan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, dan itulah yang akan menumbuhkan masyarakat Islam yang saling sayang menyayangi, masyarakat Islam yang saling seimbang kehidupannya, sehingga memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Maka itulah saya pikir yang merupakan inti ajaran dari agama Islam, salah satu inti ajaran agama Islam melalui anjuran bersedekah tersebut, ya. Dan jadilah kita umat Islam ini sebagai rahmatan lil alamin di dunia ini, ya. Dan dengan demikian juga mungkin salah satu problem bangsa, ya, salah satu problem bangsa kita, pemerintah kita, yaitu kemiskinan akan dapat dihapuskan. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah singkat, tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, makna sedekah ini dapat kita pahami dengan lebih baik, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua serta diri saya sendiri bisa meningkatkan ketakwaan kita, ya. Ketakwaan kita di dalam bulan Ramadan ini sesuai memang dengan janji Allah, kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini untuk di ujungnya mencapai derajat takwa yang lebih tinggi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.